Assalamualaikum sahabat cerita puisi. Selamat mengarungi tahun baru 2026 dengan semangat tinggi. Semoga tahun ini kita semua lebih baik lagi. Kali ini Mimin akan menceritakan film yang luar biasa. Judulnya Beauty tahun 2025. Sorry ya, Ma. Film ini akan membuat kalian meneteskan air mata. Untungnya berakhir bahagia. Selamat menonton ya. చెప్పిన పని చేయవు కానీ పనికి Cerita ini tentang seorang siswi SMA bernama Alekia yang diperankan oleh Nilaki Patra. Alekia telah dididik dengan baik oleh orang tuanya dengan nilai-nilai moral. Tapi Alekia masih saja suka manja, sehingga sering diomeli oleh ibunya Janaki. Sikap manja itu tidak lepas dari perlakuan sang ayah, Narayana, yang selalu menuruti keinginan Alekia. Meski sehari-hari bekerja sebagai supir taksi, Narayana tidak pernah membuat kedua anaknya merasa kekurangan apapun. Alekia iri hati saat melihat postingan Instagram teman kelasnya, Salma, yang telah dibelikan motor. Alekia jadi sedih dan meminta diantar ke sekolah oleh ayahnya. Narayana tidak lupa menyapa tetangga dekat mereka, Paman Tete, yang akan berangkat kerja. Istri Tete, Padma, juga sering datang ke rumah Narayana untuk bertemu Janaki. Sejak lama, Padma biasa menabung sisa uang belanjaannya ke Janaki agar bisa terkumpul banyak. Mengingat Janaki dianggap pandai memegang uang. Oh ya, tujuan Alekia ingin diantar ayahnya ke sekolah agar bisa bicara empat mata. Alekia memohon agar dibelikan motor. Alekia merasa tidak nyaman berdesak-desakan pergi dan pulang sekolah naik bajai seperti selama ini. Semua teman-temannya juga sudah memiliki motor sendiri. Narayana mengaku tidak bisa memenuhi keinginan itu begitu saja, tapi Alekia terus merengek. Narayana terpaksa mengiyakan. Alekia akan dibelikan setelah bisa mengendarai motor terlebih dahulu. Alekia sangat bahagia. Setelah sampai sekolah, Alekia disapa oleh sopir bajai Serinu yang menjadi langganannya. Alekia memberitahu Serinu bahwa dia tidak akan naik bajai lagi karena akan dibelikan motor. Alekia begitu sesumbar. Dia juga memberitahu teman sekolahnya, Salma. Alekia yakin ayahnya akan membelikan motor 2 bulan lagi sebagai hadiah ulang tahun. Oleh karena itu, Alekia minta bantuan kepada Salma agar diajari naik motor. Salma sama sekali tidak keberatan meminjamkan motornya untuk digunakan belajar. Hanya saja Salma tidak berani mengajari Alekia. Bermodalkan tutorial di YouTube, Alekia nekat belajar otodidak. Akibatnya, Alekia terjatuh dan motor Salma rusak. Alekia maupun Salma tidak memiliki uang untuk biaya perbaikan di bengkel. Menjelang maghrib, kakak laki-laki Salma datang membayar biaya bengkel. Salma dan Alekia sama-sama diomeli. Untuk pulang ke rumah, Alekia memesan ojek online. Seorang pria muncul menggunakan motor dan mengaku sebagai ojek yang dipesan. Anehnya, setelah Alekia pergi, ojek online lain datang. Ternyata motor yang dinaiki Alekia bukanlah ojek asli. Pria berwajah jahat itu bernama Rohit yang memiliki niat buruk. Rohit nampak sengaja ngerem mendadak agar bisa bersentuhan dengan Alekia. Sikap kurang ajar Rohit terus berlanjut hingga membuat Alekia risih dan jijik. Alekia memaksa turun dari motor, lalu menampar pria bejat itu dan pergi menjauh. Rohit tidak bisa berbuat apa-apa karena banyak pengguna jalan raya. Tapi dia memotret Alekia dan bergumam tidak akan melepaskannya begitu saja. Rohit memang bejat dan jahat. Dia juga sedang memeras seorang mahasiswi bernama Kirti dengan video syur mereka. Rohit tidak peduli dengar rengekan Kirti yang memohon-mohon agar video itu dihapus. Kirti sudah tidak tahu lagi cara menghadapi Rohit. Semua perhiasan hingga uang kuliah sudah diberikan agar video syur dirinya dan Rohit tidak disebar. Tapi Rohit masih saja belum puas. Kirti terpaksa kembali menyetujui akan memberi uang yang diminta Rohit. Sementara itu, Alekia mulai enggan pergi ke sekolah naik bajai Serinu. Padahal ayahnya sudah membayarkan uang muka. Kebetulan Alekia berada di dekat motor baru orang lain. Serinu mengira motor itu milik Alekia yang dibelikan ayahnya. Alekia mengiyakan begitu saja.
Pemilik asli motor itu justru muncul. Alekia memberitahu Srinu bahwa pemuda itu adalah sepupunya yang akan mengajari mengendarai motor. Alekia memberanikan diri naik ke motor hingga membuat pemiliknya yang bernama Arjun kaget. Alekia memohon kepada Arjun agar segera berangkat. Please, please. Bye. Ikde. Chal. Setelah jauh dari Srinu, Alekia memaksa Arjun untuk berhenti. Alekia akan naik bus ke sekolah. Tapi Arjun mengaku akan pergi melewati jalur sekolah Alekia. Arjun menawarkan tumpangan. Alekia ragu dibonceng orang asing. Arjun menjamin Alekia akan baik-baik saja. Akhirnya Alekia setuju daripada terlambat sampai sekolah. Tampang Arjun juga bukan penjahat. Dia seorang pelatih hewan peliharaan. Sikap Arjun sangat sopan kepada Alekia. Tapi sebagai cewek, Alekia tetap mempertahankan gaya sok judes. Bahkan Alekia enggan menyampaikan terima kasih setelah diantar sampai sekolah dengan selamat. Thanks, Alekia kembali melihat Arjun saat akan pulang dari sekolah. Alekia kesal karena merasa dibuntuti. Arjun beralasan sedang bekerja melatih hewan di dekat sekolah Alekia. Obrolan mereka terganggu dengan munculnya sopir bajai Srinu. Alekia terpaksa naik motor Arjun lagi untuk menghindari Srinu. Untungnya Arjun baik hati dan mengantar Alekia pulang sampai jalan raya dekat rumahnya. Tidak lupa Arjun menawarkan diri mengajari Alekia mengendarai motor. Sepertinya Arjun sudah jatuh cinta dengan kecantikan dan kelucuan Alekia. Arjun mengaku ikhlas jika motornya digunakan untuk berlatih. Arjun hanya minta akun Instagramnya di-follow. Seperti sebelumnya, Alekia tetap sok judes jual mahal. Tapi setelah di dalam kamar, dia yang kutu buku mulai memikirkan kata-kata Arjun. Alekia mengecek Instagram Arjun yang bernama Pecinta Hewan Peliharaan di Vizat. Postingan Arjun kebanyakan tentang hewan peliharaan yang lucu-lucu. Ada pula beberapa kalimat motivasi hidup. Alekia jadi yakin bahwa Arjun memang orang baik. Alekia pun memfollow akun Arjun. Besoknya Arjun datang lagi ke hadapan Alekia. Kali ini Alekia lebih berani karena yakin Arjun tidak akan macam-macam. Alekia bersedia naik jadi depan untuk diajari mengendarai motor. Cara Arjun yang sopan dan selalu menjaga sikap membuat Alekia merasa nyaman. Sejak saat itu, Alekia tetap diajari mengendarai motor setiap hari. Tapi sebagai anak gadis SMA, Alekia merahasiakan tentang Arjun dari orang tuanya. Termasuk dari tetangga dekat, Paman Tete yang sempat melihat Alekia di pinggir jalan. Seiring berjalannya waktu, Alekia semakin fasih mengendarai motor. Terbukti dengan Alekia berhasil lulus tes pembuatan SIM. Hubungan Alekia dengan Arjun juga bertambah dekat. Alekia sangat nyaman dan merasa aman berada di dekat Arjun yang tidak pernah kurang ajar. Pada saat mereka bermain-main di pantai, si wajah jahat Rohit ada di sana. Rohit merekam bagian dada Alekia secara diam-diam menggunakan HP-nya. Tindakan cabul Rohit disadari oleh Arjun. Saat itu juga Arjun meminta Rohit menghapus video yang direkam. Mereka berdua jadi berkelahi. Alekia panik melihat semua itu. Untungnya Arjun berhasil merebut HP Rohit dan menghapus video rekaman. Rohit pun kabur melarikan diri. Alekia masih ketakutan. Apalagi sebelumnya pria yang sama sempat bersikap kurang ajar hingga Alekia menamparnya. Arjun meminta Alekia tenang. Alekia tidak perlu takut apapun. Dia tidak akan berani lagi mengganggumu. Sekarang kamu tersenyum. Besok adalah hari ulang tahunmu. Lupakan saja yang lain, ucap Arjun. Kedewasaan Arjun mampu menenangkan hati Alekia. Dan sesuai prediksi, keesokan paginya Alekia disambut dengan kejutan perayaan ulang tahun dari keluarga tercinta. Alekia langsung menodong ayahnya dengan meminta hadiah. Kado spesial dari ayah sudah siap berupa kue dan gaun, tapi Alekia menolaknya. Padahal gaun mahal itu yang dulu sangat diinginkan Alekia. Ibunya sampai ngomel karena Alekia tidak bisa menghargai. Alekia tidak peduli hadiah apapun, dia hanya menginginkan kunci motor baru sesuai janji ayahnya. Tapi janji itu ternyata belum bisa ditepati. Sayang, saya sudah berusaha, tapi belum berhasil. Saya pasti akan membelikanmu tahun depan, ucap Narayana. Alekia kecewa berat.
Janaki mengingatkan putrinya itu untuk bisa memahami kondisi keluarga. Hadiah gaun saja bisa dibeli karena ayahnya bekerja lembur sebulan terakhir. Alekia tidak mau mendengar penjelasan apapun. Ayahnya telah ingkar janji. Alekia sudah capek-capek belajar mengendarai motor dan memiliki SIM. Janaki justru heran dengan SIM yang dimiliki Alekia. Bagaimana bisa Alekia memiliki SIM? Kapan pula Alekia belajar naik motor? Semua pertanyaan itu tidak dihiraukan. Alekia benar-benar kecewa dengan ayahnya yang tidak bisa menepati janji. Alekia bisa malu karena sudah memberitahu teman-temannya akan dibelikan motor. Narayana hanya terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Sejujurnya Narayana yang paling sedih, tapi Alekia tidak pernah mencoba mengerti. Saya menyesal telah mempercayai ayah. Seharusnya ayah tidak berjanji. Saya tidak mau kue atau gaun ayah, ujar Alekia pergi. ఆశను మాత్రం పెడతారు ఛీ! Alekia menemui Arjun untuk berbagi kekecewaan. Arjun menasihati Alekia agar tidak marah dengan ayahnya. Berbicara dengan Arjun membuat suasana hati Alekia jadi lebih baik. Meski masih kesal tidak dibelikan motor, Alekia pergi ke kuil menyusul keluarganya yang sudah ada di sana untuk berdoa. Kejutan besar didapatkan Alekia. Sebuah motor baru sudah terparkir untuknya. Wajah lesu Alekia langsung berubah sumringah setelah menerima kunci motor. Alekia memeluk ayahnya. Narayana ikut bahagia melihat putri tercintanya bahagia. Thank you so much. Janaki hanya bisa geleng-geleng kepala memikirkan suaminya itu. Mereka bisa membelikan Alekia motor dengan cara menggunakan uang tabungan tetangga yang dipegang oleh Janaki. Keputusan Janaki memberikan tabungan Padma karena Narayana ingin menggadaikan mobil. Janaki tidak ingin sumber mata pencarian keluarga digadaikan demi memenuhi hasrat Alekia. Dengar, akhir bulan ini Padma akan menggunakan uang itu untuk membeli perhiasan. Tolong siapkan uangnya, jika tidak saya akan kehilangan muka, ucap Janaki. Hal yang tidak disukai Janaki, Narayana terlalu memaksakan diri memenuhi apapun yang diminta anak-anak mereka. Padahal penghasilan Narayana pas-pasan, mereka sampai tidak pernah bisa memiliki tabungan. Narayana sangat menyadari semua itu. Hanya saja kebahagiaan yang didapatkan saat membahagiakan anak tidak bisa diukur dengan apapun. Contohnya saja ketika Alekia begitu bahagia diberikan kunci motor. Kebahagiaan yang didapatkan Narayana berkali-kali lipat. Rasanya Narayana sanggup melakukan apa saja untuk mendapatkan kebahagiaan seperti itu. Narayana dan Janaki masih bergumul dengan beban hutang. దానికోసం ఏమన్నా చేస్తాను ఆ బైక్ తాళాలు దాని చేతికి ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని Alekia justru pergi pamer motor baru kepada Arjun. Alekia sangat bahagia dan ingin sekali berteriak kegirangan. Arjun mengajak Alekia pergi ke tempat sepi di pinggir pantai agar bisa berteriak. Alekia pun bisa berteriak sepuasnya meluapkan rasa dalam dada. గట్టిగా అరిచి చెప్తావు నాన్నకు బైక్ కొనిచ్చాడు. హలో! చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను. Kebahagiaan Alekia lebih terasa sempurna karena adanya Arjun. Alekia memberanikan diri mengungkapkan perasaannya. Sikap Arjun yang selalu sopan dan tidak pernah membicarakan masalah cinta membuat Alekia berinisiatif terlebih dahulu. Alekia mengecup pipi Arjun untuk pertama kalinya. Kecupan manis dari Alekia membuat Arjun kehilangan kontrol. Untung saja petugas penjaga pantai melihat mereka. Arjun batal mencium bibir Alekia. Sejak malam itu mereka resmi menjadi sepasang kekasih. Alekia dan Arjun semakin intens bertemu. Mereka sering berkencan, teleponan hingga video callan romantis. Alekia memiliki bekal didikan orang tua yang baik sehingga tidak pernah melewati batas dalam berpacaran. Akhir bulan tiba. Janaki panik karena harus pergi menemani Padma membeli perhiasan. Masalahnya Narayana belum juga mendapatkan uang untuk mengganti tabungan Padma. Janaki dan Padma pergi berbelanja setelah Alekia pulang sekolah. Kunci rumah Padma dititip ke Alekia. Janaki terus menelpon Narayana agar segera membawakan uang. Narayana benar-benar kebingungan.
Dia belum mendapatkan pinjaman. Janaki diminta mengulur waktu selama 1 jam. Narayana pasti akan menyelamatkan muka istrinya dan kehormatan keluarga. Janaki menyiasatinya dengan mengajak Padma berkeliling toko emas mencari yang lebih murah. Janaki terus melakukan itu sembari menunggu uang dari Narayana. Orang tua Alekia sedang berjuang menjaga nama baik keluarga. Alekia justru asik teleponan dengan kekasihnya. Arjun sangat bersemangat ingin menemui Alekia setelah mengetahui rumah sedang sepi. Tentu saja Alekia melarang. Ternyata Arjun tidak peduli dengan larangan Alekia. Dia tetap datang. Kepada penghuni di sana, Arjun beralasan mencari rumah orang yang bekerja di kereta api alias tetangga Alekia. Tidak mungkin juga Arjun bertanya jujur nomor rumah Alekia. Kedatangan Arjun membuat Alekia panik setengah mati. Alekia masuk ke rumah Bibi Padma yang masih pergi belanja. Kebetulan rumah itu juga sepi karena Paman Tete alias Rama Rao yang bekerja di stasiun kereta api belum pulang kerja. Alekia menarik Arjun ke dalam rumah Paman Rama Rao. Arjun diomeli karena berani datang. Alekia sangat takut ada orang yang melihat mereka. Arjun terlihat tetap santai dan meminta Alekia juga tenang. Berduaan di dalam rumah membuat Arjun maupun Alekia terbawa suasana. Arjun mulai memeluk Alekia. Mulut Alekia mengatakan tidak dan jangan, tapi dia juga sebenarnya menikmati sentuhan Arjun. Di waktu yang bersamaan, Janaki tidak bisa lagi mengulur-ulur waktu. Padma sudah memilih perhiasan yang akan dibeli. Janaki berada pada titik puncak kepanikan. Padma sangat berterima kasih kepada Janaki. Andai saja uang tidak ditabung ke Janaki, Padma pasti akan menghabiskan uang itu. Padma akan membayar perhiasan yang dibeli dan meminta Janaki mengeluarkan uang. Janaki jadi keringat dingin. Dia sampai bengong seperti orang kesambet. Janaki bingung harus berkata apa. Padma dan semua orang di toko ikut panik melihat kondisi Janaki. Syukurlah putra bungsu Janaki memberi uang yang dibawakan Narayana. Janaki bisa bernafas normal kembali. Nama baik dan kehormatannya masih terjaga. Sementara itu, kemesraan Alekia dan Arjun terganggu dengan bel rumah yang berbunyi. Pemilik rumah, Paman Rama Rao, sudah pulang dari kerja. Alekia takut ketahuan dan tidak tahu harus berbuat apa. Rama Rao menelpon istrinya karena tak kunjung membuka pintu. Padma memberitahu sedang ada di luar. Kunci rumah sudah dititip ke Alekia. Saya akan telepon Alekia. Tunggu sebentar, ujar Padma. Pada saat Padma menelpon Alekia, suara dering HP terdengar oleh Rama Rao. Tentu saja Rama Rao bingung, ada suara HP dari dalam rumahnya yang terkunci. क्या अंकल వచ్చారు keys ఇవ్వమ్మా Hello? Seorang tetangga menyapa Rama Rao dan memberitahu tentang anak muda yang datang menanyakan alamatnya. Saat itulah Rama Rao melihat ada orang di dalam rumahnya. Kini Rama Rao menyadari sepenuhnya Alekia sedang ada di dalam rumah bersama seorang pria. Rama Rao menggedor pintu meminta Alekia keluar. Alekia tidak memiliki pilihan lain. Dia terpaksa membuka pintu bersama Arjun. Rama Rao sangat marah dan kecewa dengan perilaku tidak bermoral Alekia. Rama Rao enggan bicara apapun. Arjun berusaha memberikan penjelasan. Rama Rao mengusirnya pergi sebelum diamuk masa. Alekia jadi bertambah takut. Paman, saya mohon jangan beritahu orang tua saya, ujar Alekia merengek ketakutan. Rama Rao kecewa mendengar permohonan Alekia. Seharusnya Alekia minta maaf dan menyadari kesalahannya. Sikap Alekia membuat Rama Rao jijik. Alekia mengurung diri di kamar sampai tidak mau makan malam. Ketakutan Alekia membuncah saat Bibi Padma datang. Alekia yakin Bibi Padma sudah diberitahu oleh Paman Rama Rao. Alekia tidak bisa membayangkan jika ibunya juga diberitahu. Seperti biasa, Padma dan Janaki saling bercerita banyak hal. Kali ini Padma bercerita tentang kesedihannya yang tidak bisa memiliki anak. Tapi Padma juga bersyukur Padma tidak sanggup memiliki anak perempuan di zaman saat ini. Kata-kata Padma membuat Alekia yang sejak tadi menguping jadi panik. Apalagi Padma menyebut suaminya memergoki seorang gadis muda yang membawa laki-laki ke rumah saat orang tuanya tidak ada. Mereka ditemukan sedang bermesraan. Siapa anak gadis itu? Celetuk Janaki. Pertanyaan Janaki membuat Alekia salah tingkah.
Untungnya Padma tidak tega melukai hati Janaki dan menghancurkan hidup Alekia. Padma memberitahu gadis muda dalam cerita adalah anak iparnya. Suami saya tidak tega memberitahu orang tuanya tentang kelakuan putri mereka, tutur Padma. Janaki turut prihatin dengan perilaku tidak bermoral anak perempuan zaman modern. Itulah pentingnya mendidik anak dengan baik agar mereka bisa menjaga diri. Janaki menyarankan agar orang tua gadis itu diberitahu. Meski orang tuanya akan terluka dan menangis, mengetahui perilaku putri mereka jauh lebih baik agar tidak terulang kembali. Kalau saya punya anak seperti itu, akan saya bunuh dia. Anak-anak seperti itu lebih baik mati, ucap Janaki. Kata-kata sang ibu membuat Alekia menangis dalam hati penuh penyesalan. Itulah tujuan Padma sebenarnya, agar Alekia insaf dan tidak terjerumus lagi. Alekia tidak ingin kesalahan serupa terulang. Dia memutuskan komunikasi dengan Arjun. Nomor HP Arjun diblokir. Alekia terus menghindari Arjun setiap hari. Dia tidak mau bicara maupun bertemu. Tapi Arjun tetap berusaha meluluhkan hati Alekia. Arjun sampai rela berlari mengejar Alekia yang mengendarai motor di jalan raya. Akibatnya Arjun terjatuh dan terluka. Alekia jadi kasihan. Dia kembali menemui Arjun, tapi giliran Arjun yang ngambek tidak mau bicara. Chat WA Alekia juga tidak dipedulikan. Sikap cuek Arjun membuat hati Alekia galau, gelisah, merana. Pada saat di rumah, Alekia melakukan panggilan video call. Arjun mau mengangkatnya dengan menunjukkan wajah cuek, jutek, judes, dan kesal. Alekia meminta maaf atas perlakuannya beberapa hari ini yang menyakiti hati Arjun. Kata maaf Alekia tidak mampu meredakan amarah Arjun. Alekia tahu cara meluluhkan hati Arjun. Demi membuat Arjun tersenyum, Alekia rela menunjukkan keseksiannya. Arjun masih tetap marah. Alekia lebih berani lagi membuka baju luarnya. Penampilan Alekia yang hanya mengenakan baju dalam membuat mata Arjun berbinar. Amarah Arjun mulai mereda. Alekia akan membuka baju dalamnya untuk memuaskan Arjun. Saat itulah Janaki masuk kamar. Janaki kaget melihat Alekia membuka baju sambil video call. Alekia lebih syok lagi hingga HP-nya terlempar. Janaki melihat sendiri Alekia sedang video call dengan seorang pria. "Alekia, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan?" tanya Janaki marah. Hancur hati Janaki mengetahui putrinya berperilaku tidak senonoh seperti itu. Janaki menampar dan memukul Alekia. Entah dari mana Alekia belajar hal-hal kotor seperti itu. Janaki terus memukul Alekia melampiaskan kekecewaannya. "Ayahmu sedang mengalami banyak kesulitan untuk membahagiakanmu, dan ini yang sedang kamu lakukan," ujar Janaki. Hati ibu mana yang tidak sedih, marah, dan kecewa melihat perilaku anaknya seperti Alekia. Padahal Alekia sudah dididik dengan baik. Janaki akan memberitahu ayah Alekia tentang perilaku menjijikkan putri kesayangannya. Alekia bersimpuh memohon agar ayahnya tidak diberitahu. Tapi Janaki benar-benar telah dikecewakan. Janaki tidak pernah menyangka putrinya akan merendahkan diri di hadapan laki-laki. Padahal Alekia masih sekolah. Alekia hanya bisa menangis. Begitu pula dengan Janaki yang menangis seharian memikirkan putrinya. Meski marah, Janaki tetap meminta putra bungsunya memanggil Alekia di kamar untuk makan malam. Tapi Alekia tidak ada. Janaki menyadari Alekia telah pergi dari rumah karena HP-nya juga dibawa. Alekia, Rupanya Alekia pergi menemui Arjun di pinggir pantai untuk menceritakan semua yang telah terjadi. Hal yang paling ditakutkan Alekia, ibunya akan menceritakan soal video call itu kepada ayahnya. Alekia tidak sanggup membayangkan perasaan sang ayah. Alekia memeluk Arjun untuk menenangkan diri. Parahnya, mereka dilihat oleh Paman Ramarao dan Bibi Padma yang kebetulan ada di sekitar sana. Alekia bertambah takut. "Mereka pasti akan memberitahu ibu saya. Ibu pasti akan lebih marah jika tahu saya datang menemuimu," ujar Alekia. Panggilan telepon dari ibunya semakin membuat Alekia panik. Alekia tidak berani kembali ke rumah. Alekia mengajak Arjun pergi jauh. Mereka bisa kawin lari dan menjalani hidup baru di tempat lain. Arjun mengaku belum siap kawin lari. Semuanya butuh persiapan.
Alekia jadi kecewa dan ingin mengakhiri hidupnya. Arjun terpaksa setuju menuruti keinginan Alekia. ఇంత చెప్పినాను అక్కడి నుంచి మాయా కొంచెం మనీ అరే రే డబ్బులున్నాయా Malam itu juga mereka akan pergi meninggalkan kota Vizag. Alekia mengenakan burka dan naik taksi bersama Arjun untuk pergi ke halte bus. Alekia shock saat menyadari sopir taksi adalah ayahnya sendiri. Arjun juga ikutan panik. Tapi Narayana tidak mengenali Alekia karena wajahnya ditutup. Kebetulan ada panggilan telepon dari Janaki. Belum sempat Janaki memberitahu tentang hilangnya Alekia, Arjun pura-pura memarahi Narayana karena menyetir sambil teleponan. Narayana terpaksa mematikan sambungan telepon. Setelah sampai di halte bus, Arjun dan Alekia meninggalkan taksi dengan terburu-buru. Narayana saja sampai heran. Saat itulah Narayana ditelepon lagi oleh Janaki dan diberitahu tentang Alekia yang telah kabur dari rumah. Nomor HP Alekia juga tidak bisa dihubungi lagi. Saya memarahinya karena dia bertingkah aneh, tutur Janaki. Narayana menyalahkan istrinya karena memarahi putri mereka yang sudah beranjak dewasa. Narayana bergegas mencari Alekia ke berbagai tempat, tapi jejak Alekia tidak ditemukan. Narayana jadi tidak fokus menyetir karena Janaki terus saja menelpon. Hampir saja Narayana menabrak pengguna motor andai saja tidak ngerem mendadak. Sorry. Sebuah HP ikut terlempar dari kursi penumpang. Narayana tidak asing dengan HP itu yang ternyata milik Alekia. Bagaimana bisa HP putrinya ada di dalam mobil? Narayana jadi teringat dengan penumpang wanita yang mengenakan burka. Narayana baru menyadari wanita itu adalah Alekia. Bisa-bisanya Alekia tidak berbicara apapun. Narayana menangis karena putri tercintanya telah kabur dengan orang asing. Sementara itu Alekia dan Arjun sudah naik bis. Mereka tidak bisa duduk berdampingan karena kursi sudah penuh. Alekia terpaksa duduk di samping pria asing. Kita sebut saja namanya Bangke. Beberapa kali Bangke menjatuhkan kepalanya ke bahu Alekia. Entah dia benar-benar ketiduran atau mencari kesempatan. Alekia baru menyadari HP-nya tidak ada di dalam tas. Pada saat ditelepon menggunakan nomor Arjun, HP Alekia yang baru diaktifkan diangkat oleh Narayana. Tanpa basa-basi, Narayana meminta putrinya dikembalikan. "Kemana kamu bawa putri saya? Ayo katakan, jika tidak saya akan membunuhmu," ujar Narayana. Alekia yang mendengar amarah ayahnya terdiam ketakutan. Baru kali ini Alekia mendengar ayahnya marah. Tapi Narayana hanya marah sebentar. Setelah itu dia menangis dan memohon agar putrinya tidak dibawa pergi. Alekia mematikan panggilan telepon karena tidak sanggup mendengar tangisan ayahnya. Untungnya Narayana sempat mendengar penumpang lain yang teleponan meminta dijemput di daerah Amirpet, Hyderabad. Narayana langsung menyusul ke sana. Bis yang dinaiki Alekia dan Arjun berhenti untuk makan malam. Pada saat Arjun pipis, dia mendengar Bangke teleponan dengan temannya dan membicarakan Alekia. Rupanya Bangke memiliki otak kotor sehingga sempat pura-pura tidur agar bisa bersandar pada Alekia. Bangke juga mencuri SIM Alekia. Dia ingin menikmati kecantikan Alekia yang diyakini sedang kabur dari rumah. Arjun tidak tinggal diam. Bangke diikat dan disumpal di kamar mandi. Akibatnya Bangke ketinggalan bis. Bangke sangat marah dan ingin balas dendam. Dia menelpon kantor polisi. Bangke menyebut adik perempuannya telah ditipu dan dibawa kabur oleh seseorang ke Hyderabad. "Tolong tangkap dia, Pak," ucap Bangke. Pagi-pagi bis yang membawa Alekia ke Hyderabad digerebek polisi setempat. Polisi memiliki foto SIM Alekia yang didapatkan dari pelapor. Tanpa banyak penjelasan, Arjun dan Alekia dibawa paksa ke kantor polisi. Kepada petugas polisi bernama Prasad, Arjun mengaku tidak pernah menipu Alekia. Mereka berdua saling mencintai dan ingin kawin lari karena tidak direstui keluarga. Prasad tidak peduli penjelasan Arjun. Ayah Alekia ditelepon agar menjemput putrinya. Arjun merayu akan memberikan Prasad uang dan perhiasan asal keberadaan mereka dirahasiakan dari ayah Alekia. Berkat uang suap, permintaan Arjun dipenuhi. Tapi masalah mereka sudah diketahui oleh atasan Prasad, Subinspektur Imran yang dikenal tegas dan jujur. Prasad mengatur seorang pemain drama untuk menyamar sebagai ayah Alekia. Narayana palsu itu datang menyampaikan terima kasih kepada Subinspektur Imran karena telah menemukan Alekia.
Imran pun mengizinkan Narayana palsu membawa pulang Alekia. Prasad telah berhasil membodohi atasannya. Arjun dan Alekia diminta tinggal di penginapan Smita. Narayana palsu ditugaskan mengantar mereka. Sementara Narayana asli baru sampai Hyderabad. Dia mencari Alekia ke halte bis. Beberapa sopir bis yang diperlihatkan foto Alekia mengaku tidak pernah melihatnya. Tapi ada warga di sana yang sempat menyaksikan Alekia bersama seorang pria ditangkap polisi. Tanpa kenal lelah, Narayana pergi ke kantor polisi. Kedatangan Narayana asli yang mencari Alekia membuat Prasad kaget. Prasad merasa bersalah dan memberitahu keberadaan Alekia di penginapan Smita. Untuk menghindari masalah, Prasad menugaskan Narayana palsu mempertemukan Alekia dengan ayahnya. Kali ini Narayana palsu menyamar sebagai polisi utusan Prasad. Alekia dan Arjun sudah berada di kamar penginapan. Alekia jijik melihat kamar yang jorok, buruk, dan penuh sisa kemaksiatan. Sepertinya penginapan itu sering digunakan oleh pasangan yang belum menikah. Alekia mengajak Arjun mencari penginapan lain. Arjun justru tidak peduli. Momen berduaan dimanfaatkan untuk menggerayangi meski Alekia tidak nyaman. Narayana dan polisi palsu datang ke kamar Alekia, tapi Alekia dan Arjun sudah tidak ada di sana. Rupanya saat Narayana naik tangga, mereka pergi mencari penginapan lain yang lebih baik. Narayana sedih belum menemukan putrinya. Polisi palsu mengajak Narayana mencari Alekia ke penginapan lain. Alekia dan Arjun masih belum menemukan tempat baru. Arjun tidak mau mengangkat panggilan telepon Prasad. Arjun juga kesal dan membentak Alekia yang terlalu banyak maunya. Sikap Arjun membuat Alekia kecewa. Ayahnya saja tidak pernah membentak, tapi Arjun berhasil mengobati kekesalan Alekia dengan kata maaf. ఊపిరొదిలేయడమే కన్నా ఈ ఆటో వెనకాల కొటేషన్స్ రాస్తుంటారు. Mereka kemudian mencari rumah yang bisa disewa, tapi tidak mudah mendapatkannya. Alekia sampai harus rela menghabiskan malam di jalanan. Keesokan harinya, mereka menemukan rumah belum jadi yang bisa disewa. Sejujurnya, Alekia tidak suka. Apalagi di seberang rumah itu tinggal beberapa pria yang suka mabuk. Di sisi lain, keberadaan Alekia masih terus dicari oleh ayahnya. Narayana tidak bisa makan enak dan tidur nyenyak sebelum menemukan Alekia. Nasihat dari polisi palsu agar berhenti mencari Alekia tidak mau diikuti. Hal yang membuat Narayana sedih, Alekia tidak pernah merasakan hidup susah meski keluarga mereka tidak kaya. Narayana tidak bisa membayangkan nasib putrinya yang sudah 2 hari jauh dari rumah. Narayana menangis memikirkan apakah Alekia sudah makan atau belum. Obrolan mereka terhenti setelah seseorang memanggil nama Narayana. Rupanya orang itu adalah Subinspektur Imran yang sedang bersama Prasad. Imran jadi bingung karena orang lain yang datang mendekat mengaku sebagai Narayana. "Pak, saya ini Narayana, saya ayahnya Alekia," terang Narayana. Imran baru mengetahui telah diperdayai oleh anak buahnya sendiri. Imran memarahi Prasad yang rela merendahkan diri demi uang. Prasad harus menemukan Alekia kembali. Jika tidak, Prasad akan dipecat secara tidak hormat. మేము తీసుకోవడానికి రెడీగా ఉండండి. Imran berjanji kepada Narayana akan menemukan Alekia dalam waktu 24 jam. Komitmen Imran membuat Narayana bisa lebih tenang. Imran juga menanyakan foto seorang pemuda asal Vizag kepada Narayana. Pemuda itu adalah Rohit yang diyakini sedang berada di Hyderabad. Tapi Narayana mengaku tidak pernah melihat Rohit. Polisi memburu Rohit karena telah menyebabkan seorang gadis koma di Vizag. Gadis itu adalah Kirti yang selalu diperas oleh Rohit dengan video syur mereka. Pemerasan yang terjadi membuat Kirti mencoba mengakhiri hidupnya. Prediksi Imran tentang keberadaan Rohit tidak keliru. Saat ini Rohit sedang membuntuti Alekia di salah satu pasar. Alekia melihat Rohit dan memberitahu Arjun. Entah apa sebenarnya tujuan Rohit mengikuti Alekia hingga ke Hyderabad. Arjun mengejar Rohit yang mencoba melarikan diri. Rohit terus berlari hingga menyenggol Narayana. Wajah Rohit mengingatkan Narayana dengan foto yang sempat diperlihatkan oleh Imran di kantor polisi. బాబు నువ్వు Narayana menelpon Imran dan memberitahu melihat pemuda asal Vizag yang telah membuat seorang gadis koma. Imran meminta Narayana mengikuti pemuda itu agar tidak kehilangan jejak.
Imran akan segera ke lokasi. Tapi salah satu korban Rohit, Arpita, datang menemui Imran. Arpita menunjukkan video shoot dirinya dan Rohit yang dijadikan sebagai alat pemerasan. Pada waktu yang bersamaan, Rohit sedang dikejar oleh Arjun. Tiba-tiba, Narayana muncul menyerang Rohit. Arjun yang mengenali Narayana lebih memilih bersembunyi. Arjun membiarkan Narayana bertarung dengan Rohit. Fakta lain tentang Rohit dan Arjun diketahui oleh Imran. Ada wajah Arjun dalam video yang diberikan Arpita. Sungguh plot twist yang tidak pernah diduga. Ternyata Arjun adalah rekan Rohit, bahkan menjadi otak utama. Alih-alih membantu Narayana melawan Rohit, Arjun justru memukul kepala Narayana dari belakang dengan besi. Arjun kemudian mengajak Rohit segera pergi sehingga tidak dilihat oleh Narayana. Ternyata Arjun jauh lebih bejat dibandingkan Rohit dan siapapun. Pekerjaannya sebagai pelatih hewan hanya kedok belaka. Rohit sering membawa hewan peliharaan agar lebih mudah memancing calon korban. Rohit memacari mereka dan menidurinya. Terkadang juga korbannya dibius sehingga bisa direkam. Rekaman itu digunakan untuk pemerasan atau dijual. Tujuan Rohit datang ke Hyderabad sebenarnya untuk menyusun rencana bersama Arjun karena di Vizag sudah tidak aman. Mereka juga ingin memanfaatkan kecantikan Alekia agar bisa menghasilkan banyak uang. Tapi Arjun meminta Rohit tidak muncul terlebih dahulu karena sedang diincar polisi. Arjun kembali ke tempat Alekia dengan berpura-pura seperti orang baik. Arjun menyebut orang yang dikejar bukan pria yang sempat mengganggunya. Hal yang harus diketahui penonton, Alekia pertama kali dilihat oleh Arjun dan Rohit saat berada di bengkel. Semua hal yang membuat Alekia dan Arjun dekat bukan kebetulan, melainkan sudah direncanakan alias by design. Mulai dari awal pertemuan, peristiwa di pantai yang melibatkan Rohit, dan lain-lain. Sebenarnya Arjun sempat menaruh obat bius dalam minuman Alekia. Tapi gara-gara ayah Alekia menelpon, rencana Arjun buyar dan gagal. Arjun membawa Alekia kabur ke Hyderabad bukan untuk kawin lari. Arjun dan Rohit memang sedang melarikan diri dari Vizag karena kasus Kirti yang melibatkan polisi. Alekia sama sekali tidak menyadari sedang dalam bahaya. Parahnya lagi, Arjun telah menjual Alekia kepada sekelompok pria di seberang. Arjun akan menyerahkan Alekia pada waktu yang tepat. Sementara nasib Narayana dibawa ke rumah sakit karena kepalanya terluka. Tapi Narayana sama sekali tidak merasakan sakit. Dia ingin kembali mencari putrinya. Imran meminta Narayana istirahat sampai kondisinya pulih. Imran berjanji akan menemukan Alekia sebelum azan subuh. Polisi telah menemukan dompet Narayana dan Rohit di lokasi pertarungan. Ada nota pembayaran penginapan Rohit di dalam dompetnya. Imran bergerak cepat ke tempat penginapan itu. Rohit berhasil ditangkap dan disiksa untuk mengungkap keberadaan Arjun. Masalah besarnya, nasib Alekia semakin di ujung tanduk. Berduaan di rumah sewa membuat Arjun bisa menggerayangi Alekia. Sikap Alekia juga tidak menolak. Tapi saat bagian bawahnya ingin disentuh, Alekia menghentikan Arjun. Alekia masih bisa menjaga diri berkat didikan dan doa orang tua. Alekia tidak mau berhubungan intim. Arjun, kita menikah dulu. Setelah menikah, kamu bisa melakukan apapun, ucap Alekia. Arjun kesal dengan sikap Alekia, padahal mereka akan segera menikah. Tapi Alekia tetap ingin menjaga kesuciannya. Alekia tidak mau anak yang akan dilahirkan menjadi anak haram. Arjun berusaha mengontrol diri agar kedoknya tidak terbongkar. Arjun akan menikahi Alekia malam itu juga. Dia pergi untuk membeli mas kawin. Sekelompok pria yang sudah membayar Arjun sudah menunggu untuk menikmati kecantikan Alekia. Arjun sengaja tetap pergi dan membiarkan orang-orang itu menikmati Alekia. Kebejatan Arjun sungguh melewati batas. Alekia ketakutan dan berusaha melarikan diri. Tapi Alekia tidak berdaya menghadapi banyak pria. Alekia berteriak memanggil-manggil Arjun. Alekia terus berjuang menyelamatkan kehormatannya. Sampai-sampai Alekia ditampar hingga tidak sanggup lagi melawan. Alekia akan diperkaos beramai-ramai. Dalam situasi seperti itu, Alekia teringat ayahnya.
Bahaya yang dialami Alekia bisa dirasakan oleh Narayana. Tanpa memikirkan kesehatannya, Narayana pergi mencari Alekia. Begitulah hati seorang ayah. Sialnya kepala Narayana masih sakit sehingga menabrak tiang listrik. Arjun kembali sambil membawa kalung pernikahan. Alekia ditemukan sedang meringkik ketakutan. Para pria bejat itu juga dalam kondisi lemas. Tapi tunggu dulu, di sana juga ada pihak kepolisian. Ternyata Imran dan anak buahnya telah datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Alekia dari upaya pemerkosaan. Alekia memeluk Arjun karena belum mengetahui kebusukannya. Arjun pura-pura menangis mendengar cerita Alekia. Sandiwara Arjun membuat Imran gregetan, muak dan marah hingga memukulnya. Alekia membela Arjun. Imran pun mengungkapkan fakta sebenarnya bahwa Alekia telah dijual kepada orang-orang tidak bermoral itu oleh Arjun sendiri. Arjun masih saja pura-pura tidak bersalah. Imran menodongkan pistolnya untuk membuat Arjun bicara jujur. Tidak ada pilihan lain bagi Arjun kecuali mengakui semuanya. Alekia jadi syok setelah mendengar kebenaran dari mulut Arjun. Alekia dan Arjun kemudian dibawa ke kantor polisi. Dalam perjalanan, Alekia melihat mobil taksi ayahnya terparkir di pinggir jalan. Tanpa pikir apapun, Alekia melompat untuk bertemu sang ayah. Sang ayah ditemukan pingsan setelah menabrak tiang listrik. Alekia menangis memanggil-manggil ayahnya. Tangisan Alekia mampu menyadarkan Narayana. Betapa bahagianya Narayana saat melihat putri tercinta berdiri di depan mata. Alekia juga bisa bernapas lega karena ayahnya baik-baik saja. Alekia memeluk erat ayahnya dengan tetesan air mata. Imran mengeluarkan Arjun dari mobil. Narayana meminta Imran tidak menyakiti Arjun. Bagaimanapun juga, Arjun sangat dicintai oleh Alekia. Narayana tidak ingin melukai hati putrinya. Narayana hanya ingin putrinya bahagia. Alekia terharu dengan cinta ayahnya yang begitu tulus. Alekia jadi gregetan dengan Arjun. Alekia menampar pria jahat itu berkali-kali. Mimin puas banget melihat Arjun dipukul. Seharusnya ditusuk juga. Ini cepat. Alekia kemudian mengajak ayahnya pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan, Alekia menangis menyesali kebodohannya. Alekia terus mencium tangan sang ayah sebagai bentuk permintaan maaf. Tanpa bertanya apapun, Narayana bisa mengerti perasaan putrinya. Setelah sampai rumah di pagi hari, Narayana dan Alekia disambut oleh Janaki dengan perasaan bahagia. Janaki terkejut melihat kondisi suami dan putrinya yang terluka. "Apa yang telah terjadi?" tanya Janaki. Narayana tidak ingin menjelaskan apapun untuk saat ini. Janaki juga bisa mengerti. Alekia menangis lagi meminta maaf kepada sang ibu. Sorry, Amma. Keluarga sederhana itu berpelukan menyesali semua yang telah terjadi. Lalu bagaimana dengan nasib Arjun yang ditahan polisi? Imran bersama anak buahnya memukul Arjun sepuas hati. Arjun memang pantas disiksa secara keji, bahkan bila perlu sampai mati. Mimin dukung sekali. Beberapa waktu kemudian, kehidupan Alekia bisa normal kembali. Alekia menyusul keluarganya yang sedang liburan di pantai. Dia berlari tanpa memperhatikan pecahan kaca yang bisa melukai kaki. Untungnya sang ayah selalu ada menjaga sepenuh hati. Alekia tidak perlu khawatirkan apapun lagi. Film selesai. Bye-bye.